Ya, Saudara Celes. Halo Bang Selamat Edis. malam, Bang Celes. Silakan Bang Celes nyalakan kamera dulu. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam Bang Celes. Ya, coba Bang Celes duduk dulu Bang, yang tenang begitu Bang. Jangan sambil jalan-jalan Bang. Duduk Ya, yang oke, bagus Bang Bang. Edis. Saya Bang tanya Edis, dulu Bang, Abang Islam atau Kristen Bang? saya Kristen, tapi saya ada pertanyaan yang kepada Bang Edis. Apa itu Kalau Bang? saya harap Bang Edis bisa respon. Ya, pertanyaan itu seperti ini Bang Edis. Kenapa orang Kristen yang semua Kristen ada orang service in English service, the some in Sunday, the some in Saturday. What is kenapa kayak gitu? Abang ngomong apa sih Bang? Perbaiki dulu lah pertanyaannya Bang, di bawah dulu. Enggak ngerti saya juga. Aduh, kadang-kadang susah ya. Teman-teman sekalian, dulu saya pikir teman-teman yang IQ-nya jongkok itu cuman kadrun-kadrun saja. Kita harus akui teman-teman, ada juga teman-teman, ada juga orang-orang yang katanya pengikut Tuhan Yesus tapi kok IQ-nya kok jongkok gitu. Kita mau menyembuhkan ini ya, menyembuhkan yuk. Sebagian juga ada juga kok umat kita itu yang IQ-nya juga jongkok. Tapi mohon maaf ya kalau kita bilang begitu. Tapi memang begitu gitu loh. Pertanyaannya aja saya nggak ngerti apa. Kalian ngerti nggak apa ini tanya? Aduh, susah. Oke, kita kasih naik ada Tri A3. Tri A3, selamat malam saudara Tri A3. Nggak bisa bahasa Indonesia. Oh, ya mungkin juga. Kita nggak ngerti. Ya, Tri A3, selamat malam. Oke, ini banyak orang-orang teman-teman yang naik sini itu mungkin dia itu lagi di jalan atau bagaimana atau nonton tapi mereka nggak merhatikan ketika mereka dinaikkan ya. Kalau kalian naik siap-siap loh, siap-siap. Nanti giliran dinaikkan biar kalian tidak lagi ngapain kah dan lain sebagainya ya. Yohandika Zizil. Selamat malam Yohandika Zizil. Salam Bang, salam. Oke, Kristen lagi nih nampaknya. Nampaknya dia nggak lihat judul tanya jawab Islam Kristen. Ya silakan Bang, silakan. Nyalakan kamera dulu. Yohan Zizil. Ya, ini saya buka. Oke. Oh, Bang Yohan Zizil, saya konfirmasi dulu Bang Yohan. Anda Kristen? Kristen Bang. Oke. Silakan Bang, apa gerangan Abang ke sini? Oh, ini saya mau sharing lah Bang, mau bertanya juga Bang. Tentang silakan. ada yang semalam itu saya naik di Komal orang sebelah Bang. Nah, jadi dia mempertanyakan apakah Tuhan Yesus itu lemah waktu Tuhan Yesus itu kan berdoa di Bukit Getsemani ya. Nah, dia melihat malaikat. Jadi kan di situ dibilang juga Yesus itu kan kayak takut katanya. Cuma nanyakan itu juga, nanyakan itu Bang. Yang lemah itu Bang, kalau lari misalnya, lari terus diserupakan dengan orang lain itu yang lemah. Yeah. Kalau Tuhan Yesus kita Bang, ketika menghadapi penyaliban itu tidak melarikan diri atau membuat orang lain wajahnya jadi wajahnya dia, terus jadi dia yang disalib, bukan begitu Bang. Itulah yang lemah itu, begitu.
Seperti itu, Bang. Ngomong-ngomong, Abang ini tinggal di mana, Bang? Kok berisik sekali itu di belakang? Oh, rumah saya dekat apa masjid ini, Bang. Cuma saya tinggal di Medan. Dekat masjid, tinggal di Medan. Iya, tapi saya di Medan, Bang, Medan. Oke lah, baiklah. Kalau seperti itu, Bang. Udah, mau tanya apa lagi? Hanya itu saja? Oh, ini lagi, Bang, waktu yang disalib lagi yang dibilangnya, Bang. Kan dibilang waktu itu, apakah Tuhan Yesus itu dibunuh? Iya, iyalah. Cuma saya jawabnya waktu itu gini, Bang. Tuhan Yesus itu dia tidak dibunuh, Bang. Cuma disiksa dia. Jadi dia menyerahkan nyawanya. Bang, di dalam Alkitab dikatakan Yesus kita, Tuhan Yesus kita itu disalibkan. Disalibkan itu meninggal, Bang. Bukan tidak meninggal. Seperti itu. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut tersebut. Seperti itu. Iya. Disitulah dahsyatnya. Kebangkitan Yesus itulah yang menjadi kedahsyatan daripada agama Kristen. Nah, sementara di agama tetangga sebelah, pembawa ajarannya itu tidak sanggup mengalahkan kematian. Makanya sampai sekarang masih ada di dalam kuburan. Seperti itu, Bang. Iya. Jadi pembawa agama mereka itu, menurut yang Abang berdebat sama mereka, itu kan dari RT 6 kan, Bang? Ya, jadi Tuhannya mereka itu matinya diracun. Seperti itu, Bang, cara menjawabnya. Makanya, Bang, kalau nonton channel ini, diambil pelajaran-pelajaran yang bisa belajar berapologet itu juga dari channel ini, Bang. Seperti itu, ya. Iya. Hanya itu saja. Itu, Bang. Makasih, Bang. Sudah ngasih naik. Baik, saya turunkan ya. Baik. Iya. Ya, nampaknya dia mungkin baru-baru menonton channel ini. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Ahmad Merli. Nampaknya Ahmad Merli ini kemarin naik dia ini, tapi saya lupa ingat ini. Share lagi ya. Selamat malam, Saudara Ahmad. Ya, halo. Ya, silakan Bang Ahmad, nyalakan dulu kamera. Ahmad Merli, saya mau tanya dulu Bang Ahmad, Abang ini Islam atau Kristen? Dua-duanya Islam. Di KTP tertulis apa? Kalau di KTP Kristen, orang tua saya Kristen, kalau saya Islam. Oke, Abang masuk Islam begitu? Iya, baru masuk. Mualaf. Oke, kapan Abang mualafnya? Barunya baru kapan? Bulan kemarin. Bulan kemarin. Ya, silakan. Apa gerangan Anda ke sini? Kalau begitu, kalau ditanya, Bang, apa Abang jawabnya Islam, jangan Kristen. Kalau Abang bilang dua-duanya, ya makanya saya jadi bingung, Bang. Dua-duanya bagaimana? Ya, Kau punya berita tuh tidak jelas. Bikin beta jadi pusing. Nah, coba silakan. Silakan. nah, Ya. saya mau tanya ini, Apa itu, Bang? Silakan, Bang. apa ini soal kata ada orang katanya Yesus itu nabi atau Tuhan? Dua-duanya, Bang. Dua-duanya. Di dalam Alkitab, Yesus seorang nabi, juga Yesus Tuhan. Seperti itu. Kenapa dikatakan Tuhan? Karena dia sang Mesias, Bang. Hah? Karena Yesus itu sang Mesias. Tuhan itu kata ganti untuk sang Mesias itu, Bang. Oh, sang Mesias gitu. Ya. Bukannya nabi. Kenapa harus Dua-duanya, dikatakan Bang. Tadi kan sudah aku bilang dua-duanya. Begitu. Kan kalau logikanya ajaran Kristen, Yesus itu sebenarnya perjalanannya Yesus itu secara Abang lagi di mana, Bang? Karena suara musik masuk sini. Abang lagi di mana itu? ya di rumah ini. Tapi Bukan, maksudnya suara musiknya bisa dikecilkan dulu, kah? Karena suara musiknya itu masuk ke sini.
Enggak, ini di tetanggaku, dari tetanggaku, Bang. Coba cari tempat dulu yang agak tenang begitu, biar kita mau diskusi yang baik nih. Coba. Agak sulit sih di sini. Dari tetanggaku. Tapi dengar nggak suaraku? Kedengeran Bang, hanya saja musik-musik itu masuk ke dalam sini. Tapi ya teruslah, nggak apa-apa, silakan. Ya gitu, saya mau tanya cuman itu, Bang, kalau Yesus itu kenapa dibilang Tuhan sama Nabi? Seharusnya kalau Yesus itu memang kalau Tuhan, kalau bagaimana perjalanan Yesusnya itu kan sebenarnya dia itu Nabi bukannya Tuhan. Kalau menurut Kalau yang Anda maksud Tuhan di situ, gini Bang, kalau yang Anda maksud Tuhan di situ adalah Bapa di surga, Anda itu benar Bang. Kalau yang Anda maksud Tuhan di situ Bapa di surga, Yesus memang bukan Bapa di surga. iya, memang dia bukan Bapa di surga. Kata Ya siapa Bapa betul, di surga? betul. Kalau kamu Pertanyaannya, logikanya kalau kamu bilang Tuhan, maka kamu salah. salah Bang. Yesus Tuhan itu artinya dia Sang Mesias, begitu Bang. Nah, pertanyaan baliknya begini Bang. Kenapa Anda malah sekarang ganti Tuhan? Tuhan Anda sekarang malah orang mati yang di kuburan, gitu. Itu sekarang pertanyaan baliknya. Silakan. Aku kasih tahu ini belum selesai kan? Aku tanya kamu. Lah jangan lari kemana-mana Bang. Kan sudah saya jawab. Begini Bang. Kalau yang Anda maksud, tenang Bang. Kalau yang Anda maksud Yesus bukan Tuhan, karena di dalam pikiran Anda kata Tuhan itu merujuk kepada Bapa di surga. Memang saya tahu itu. Betul Bang kata Anda, Yesus bukan Tuhan dalam pengertian bukan Tuhan Bapa di surga. Saya setuju dengan Anda. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, lalu mengapa Tuhan Anda ganti malah menjadi yang orang meninggal di kuburan itu Anda jadikan Tuhan? Silakan. Kalau versi logikanya gini, versi orang Islam gitu. Kalau versi orang Kristen, kadang kenapa Tuhan itu malaikatnya itu pakai jas lengkap, pakai dasi, daster gitu, sama itu logikanya. Kalau Ya dulu di bawah Bang, ya giliran ditanya balik langsung meninggal dunia. Apa sih yang ditanya itu? Oke, kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan. Sebenarnya ketika di dalam kepalamu kata Tuhan itu merujuk kepada Bapa di surga, itu benar. Benar itu yang kau bilang itu. Yesus bukan Tuhan, Tuhan Bapa di surga. Betul, betul. Tetapi Yesus Tuhan juga dalam pengertian Yesus Sang Mesias. Itu betul. Yang menjadi pertanyaan baliknya sekarang, lalu kenapa kamu memilih mengganti Tuhanmu? Kamu ganti Tuhanmu dari Yesus menjadi orang dalam kubur. Kok jadi malaikat pakai jas? Ini apa diskusi kita ini? Makanya teman-teman, mereka ini kalau bertanya, jawara bertanya. Kalau ditanya balik, meninggal dunia. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Jenny Tinambunan. Iya. Setengah mati kau memperjuangkan Yesus bukan Tuhan. Memang itu yang diyakini oleh orang Kristen. Yesus bukan Tuhan Bapa di surga. Betul. Itu iman kekristenan itu. Yesus bukan Tuhan Bapa di surga. Setuju. Iman Kristen itu seperti itu. Tetapi masalahnya kenapa kamu malah menuhankan orang di kuburan? Itu masalahnya. Jenny Tinambunan. Oke. Halo Jenny. Jenny. Baik, saya turunkan ya. Oke, teman-teman, perhatikan ya teman-teman. Kalau teman-teman mengajukan permintaan naik, teman-teman itu jagain HP.
Karena kalau teman-teman ngajukan permintaan naik, mungkin teman-teman akan menunggu lama supaya dinaikkan. Jadi ketika dinaikkan, teman-teman itu ready begitu ya. Ready untuk siap langsung ngomong. Itu udah sempat ditinggal mungkin HP-nya atau bagaimana. Kita kasih naik ada Adnan Firdaus. Ya silakan Adnan Firdaus. Selamat malam Adnan Firdaus. Selamat malam. Silakan Pak Adnan, nyalakan kamera dulu. Kalau Adnan ini guru agama Islam saya SMP. Saya dulu SMP, nama guru agama Islamnya Pak Adnan. Nah, saya tahu banyak dari dia itu. Waktu itu ada orang bertanya, Pak, ada orang bertanya, bagaimana nanti kalau misalnya pada yaumil akhir, hari kiamat nanti, pahala sama kejahatannya itu imbang. Dia berbuat kejahatan 5, berbuat kebaikan 5. Jadi imbang. Bagaimana itu? Masuk mana dia? Surga atau neraka? Neraka tidak, surga tidak. Nah, dijawablah oleh Pak Adnan bahwasanya itu nanti akan mendapat syafaat. Syafaat dari Rasulullah sehingga dia masuk surga. Nah, setelah sudah saya dewasa, saya cari-cari. Ternyata di dalam Al-Quran tidak ada tertulis sedemikian rupa bahwasanya dikatakan bahwa Muhammad mengetahui apa yang akan diperbuat terhadap mereka dan terhadap pengikutnya. Seperti itu. Nah, ini kita yuk diskusi kita. Yuk diskusi yang baik. Kita kasih naik ada Wawan Ade Irawan. Wawan Ade Wawan. Silakan Wawan Ade Wawan, nyalakan kamera Anda. Makasih. Ya Bang. Abang Islam Bang? Islam Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi yang baik ya Bang ya. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Kalau Yesus itu Bang, manusia apa Tuhan itu Bang? Sebenarnya. Dua-duanya Bang. Dua-duanya Bang. Emang Kalau di dalam dua-duanya- pikiran Anda, gini Bang. Emang di dalam pikiran Anda Tuhan itu apa Bang? Ya Tuhan itu yang menciptakan manusia. Iya, di dalam pikiran Anda kata Tuhan itu, menurut Anda itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya Tuhan Allah. Ya salah Bang, bahasa Arabnya Tuhan kok Allah. Makanya Bang, diskusi kita ini jadi buntu karena begini Bang. Pelan-pelan ya Bang ya, kita diskusi yang baik ya. Oke, saya mau ngajarin lah orang-orang awam teman-teman. Karena orang Kristen pun banyak yang seperti Wawan ini. Gini Bang. Bang, kalau Allah itu Bang, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi apa? Allah itu satu Bang. Bang, susah kita kalau diskusi kayak begini Bang. Saya nggak nanya Allah itu 1, 2, atau 3 Bang. Gini loh, kita ini orang Indonesia setuju? Ya. Oke, Al-Quran tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, setuju? Oke, di dalam Al-Quran ada huruf alif, lam, ha. Dibaca Allah, betul? Ya. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu jadi apa? Allah. Gitu. Nah, kalau diterjemahkan tetap saja dia Allah, Bang. Betul? Nah, sementara kita ini nanya Tuhan. Nah, Tuhan itu, Bang, sebenarnya bahasa Arabnya apa? Bukan Allah. Tuhan itu bahasa Arabnya itu adalah Rob. Tahu? Tahu nggak? Kalau mau belajar biar saya ajarin, biar tahu buat Anda. Nah, Rob. Setuju?
Makanya ketika Anda berdoa, ya Rob, artinya ya Tuhan. Setuju? Setuju. Nah, makanya Bang, ketika pertanyaan Anda begini, Rob itu manusia apa bukan? Bahasa Arab Bang, kata Rob itu bisa juga untuk manusia. Begitu. Contoh, Abang orang Jawa atau orang mana? Orang Jawa. Nah, kalau orang Jawa, saya lebih gampang ngomongnya Bang. Kata Rob itu Bang, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa itu jadi Gusti. Gusti. Nah, Ya. Nah, coba Bang, nih, ini biar enak kita diskusi. Gini Bang ya, biar enak kita ngobrol. Gini Bang, pertanyaan Anda tadi kan, apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? Mm-mm. Bang, kalau orang Jawa memanggil yang di langit sana, Gusti, betul? Ya, benar itu. Duh Gusti, begitu ya, betul? Oke. Betul. Betul tidak? Ketika orang Jawa memanggil seorang raja yang duduk di singgasana, Gusti juga. Enggak juga sih, Bang. Kalau itu Coba, kan oke, sebentar sebelum- Bang. Sebentar Bang, saya mau kasih contoh-contoh Bang. Misal nih, di dalam kerajaan-kerajaan Jawa ya atau yang masih ada sampai sekarang, Sultan Yogyakarta misalnya. Nah, Menurut Anda Bang, menurut Anda nih, Jawa mana Anda? Saya udah di Sumatera, Bang. Cuma Udah orang di tua dari Sumatera. Jawa. Yuk, berarti udah hilang Jawa. Nggak boleh hilang Jawamu Bang. Identitasmu itu kan sebagai Jawa. Jawamu mau ke Sumatera mau kemana jangan hilang. Gini Bang. Ketika orang Jawa memanggil rajanya itu dengan panggilan Gusti atau tidak? Ya, Gusti itu maksudnya itu kan yang diagungkan gitu, nah, yang dihormati Iya. lah. Manggil Gusti atau tidak dia? Ya, memang ada itu. Jadi pertanyaan Anda itu sama seperti ini. Gusti itu manusia apa bukan? Jadi pertanyaan Anda itu salah, Bang. Gusti atau bukan? Kan susah kalau begitu, Bang. Makanya, Bang, kita ini, Bang, debat kusir gara-gara hal seperti ini. Begitu, Bang. Jadi pertanyaan Anda itu, Yesus itu Tuhan atau manusia, itu sama dengan pertanyaan dia itu Gusti apa manusia? Ya Gusti ya manusia bisa juga Bang, nggak ada yang salah. Ya. Terus satu lagi Bang, kalau silakan. Yesus sama Allah, kalau tinggi mana menurut Abang itu? Begini Bang, tidak bisa kita bandingkan Yesus dengan Allah Bang. Karena Allah itu Bang, ini dalam perspektif agama kami ya Bang ya. Allah itu tidak pernah ada. Allah itu adanya setelah Muhammad. Allah itu adalah Tuhannya orang-orang Quraisy. Jadi tapi dulu Bang. Di agama Abang ada Allah juga kan? Nah, ini dia masalahnya Bang. Ini dia masalahnya. Allah itu Bang, bukan Allah. Salah Bang. Allah dengan Allah tidak sama. Begitu. Tapi memang begini Bang. Ini ada sebuah kesalahan yang sudah mendarah daging Bang di tengah-tengah masyarakat kita. Begini Bang. Sebenarnya dulu Injil itu ya dibawa ke bahasa Indonesia, itu kan bukan bahasa Indonesia. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, karena majority orang-orang Indonesia ini adalah orang-orang Islam, sudah menggunakan istilah-istilah Islam. Nah, banyak istilah-istilah Islam itu diserap ke dalam terjemahan Alkitab. Makanya ada istilah Rasul, ya kan? Ada istilah pokoknya istilah-istilah Islam lah di dalamnya. Seperti itu. Tetapi perlu diingat juga Bang, bahwa bahasa-bahasa itu sebenarnya netral Bang. Bahasa-bahasa itu tidak milik suatu agama apapun. Contoh Bang, bahasa Jawa punya orang Islam atau punya orang Kristen? Bahasa Jawa
punya orang Islam atau Kristen. Iya. Ya, kalau bahasa Jawa ya yang punya ya suku Jawa. Ya iya, sama seperti itu bahasa Arab. Itu yang punya orang Arab, Bang, bukan agama Islam. Salah. Begitu. Tapi intinya mau saya katakan begini, Bang Wawan. Allah itu, Bang, itu adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh Muhammad. Dari mana Muhammad mendapat Allah itu? Dari orang-orang Quraisy. Karena satu-satunya umat yang menyembah Allah sebagai Tuhan adalah orang Quraisy. Begitu, Bang. Kalau kita belajar sejarah budaya ya, Bang ya. Setiap suku, setiap bangsa itu punya Tuhannya masing-masing. Contoh, orang Jawa dulu sebelum masuknya Islam, sebelum masuknya Kristen, orang Jawa punya agama, Bang. Dia panggil Tuhannya itu dengan panggilan Gusti. Begitu. Terus juga orang Sunda juga punya Tuhannya. Terus orang India juga punya. Dan tidak ada mereka itu nyembah Allah. Nggak ada. Ketika Islam masuk, barulah diperkenalkan sosok yang bernama Allah. Sebelumnya, Bang, mereka tidak pernah nyembah Allah. Makanya kalau kita menggali sejarah, coba, Bang, kita gali sejarah Pulau Jawa. Kita gali sejarah Pulau Sumatera. Kita gali sejauh manapun. Tidak ada di situ mereka nyembah Allah, Bang. Allah itu masuk ketika Islam diperkenalkan ke situ. Nah, satu-satunya umat yang menyembah Allah sebagai Tuhan itu adalah umat Quraisy. Suku Quraisy, orang Arab Quraisy. Orang Yahudi nggak ada kenal Allah, Bang. Begitu. Ya karena kan bukan orang Islam. Gimana? Karena bukan orang Islam, orang Yahudi. Iya, Gitu kan, betul. Yang jadi masalah kenapa Allah diklaim sebagai Tuhannya para nabi terdahulu. Ini namanya fitnah yang nyata. Begitu, Bang. Makanya kalau kita sebenarnya gini, Bang, kita ini, Bang, harus bisa membedakan iman dengan kenyataan. Kalau iman, Abang akan mengatakan Allah itu adalah Tuhan yang disembah nabi-nabi terdahulu. Itu iman, Bang. Tetapi faktanya tidak berkata demikian. Nabi-nabi terdahulu tidak ada satupun yang menyembah Allah. Bahkan mereka mengucapkan Allah saja tidak pernah. Seumur hidup mereka tidak pernah Allah terucap dari mulut mereka. Karena mereka bukan orang Arab. Itu kalau kita mau jujur-jujuran, Bang. Dan setiap orang yang mau berpikir ilmiah, akademis, akan mengakui itu. Setuju? Iya. Tapi gini loh, Bang. Kalau menurut pendapatku, Tuhan itu tuh satu itu, Bang. Cuma gini, karena kita tuh kan dibedakan. Saya setuju dengan Anda, Bang. Cuman masalahnya begini, siapa yang bercerita tentang Tuhan ini, Bang? Kalau yang bercerita tentang Tuhan ini hanyalah orang yang menghayal, dia duduk-duduk di depan rumah, lalu dia bikin Tuhan, dia duduk di bawah pohon kelapa, dia bikin Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan Tuhan hasil karya manusia. Begitu. Apalagi dia bikin Tuhan, Tuhannya menuruti kemauan dia. Iya kan? Dia pergi semedi. Dia pergi semedi ke goa. Nah, setelah dia pulang dari goa, dia bercerita tentang Tuhan. Saya bercerita tentang Tuhan. Tuhan tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Dia Tuhannya. Dia Tuhannya itu, Bang. Karena tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Contoh. Setelah saya melakukan tapa berata di gunung ataupun di goa, saya pulang lalu saya berkata, sesungguhnya Tuhan itu tidak boleh beranak dan tidak boleh punya anak. Habis itu
Dia berbicara kepada saya, barang siapa di antara kalian yang cantik-cantik harus menyerahkan dirinya kepada saya. Itu namanya modus. Itu namanya Tuhan yang dikarang atau Tuhan yang diciptakan manusia. Makanya betul kata Anda, Tuhan yang sejati itu adalah satu. Sementara Tuhan yang dikarang oleh manusia ribuan, jutaan. Tapi Tuhan hasil karya buah pikir manusia. Dan mohon maaf, itulah yang Anda ikuti. Kalau di Islam itu Bang, sebenarnya diakui semua kayak Hindu, Kristen, Buddha, Islam itu memang diakui memang. Itu Tidak kan memang ada, ada Bang. itu Di dalam Quran tidak ada disebutkan Hindu, tidak ada Ya, maksudnya disebutkan kitab. Buddha, nggak ada. Kitab Taurat, Injil itu kan Bang. Sama Al-Qur'an itu kan. Ya, di dalam Taurat, di dalam Injil tidak pernah disebutkan akan datang seorang nabi bernama Muhammad. Tidak pernah ada, Bang. Tidak ada dalam Taurat dan Injil itu akan datang nanti nabi yang di punggungnya ada tompel. Nggak ada. Itu hanyalah isapan jempol belaka. Makanya Bang, saya kasih tahu kepada Anda tentang kebenaran. Ya Bang ya. Yang benar itu adalah apa yang tertulis di dalam Injil dan Taurat. Bahwasanya Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia ini. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu Bang. Nah, Tuhan yang mengutus Yesus itu Bang, itu kita panggil dengan panggilan Gusti. Kalau Abang orang Jawa kan, panggilan Gusti. Yesus yang diutus oleh Tuhan itu juga Gusti. Jadi dua-duanya sama-sama Gusti, atau bahasa Indonesianya kita bilang Tuhan. Tuhan sama Tuhan tuh sama aja Bang. Bahasa Arabnya juga sama, Rob. Begitu Bang. Supaya kita ini nggak debat kusir satu sama lain, begitu Bang. Begitu. Jadi Yesus, Gusti Yesus itu adalah Gusti Tuhan yang datang daripada Tuhan. Jangan bingung Bang, jangan bingung. Jadi Yesus, jadi Gusti Yesus adalah pengejawantahan daripada Sang Gusti yang tidak terlihat itu, begitu Bang. Ibarat kata gini Bang. Kita sama foto kita Bang. Kita sama foto kita itu bisa disamakan dan bisa dibedakan. Foto kita itu ya kita Bang. Masa foto kita bilang jadi si Joko? Kan enggak kan? Coba sekarang saya tanya. Fotonya Wawan itu Wawan bukan? Ya. Iya, nggak mungkin jadi Joko. Tetapi Anda tetap bisa membedakan Anda dengan foto Anda. Begitu loh. Kalau foto Anda itu misalnya dibakar, tentu Anda tidak terbakar kan? Setuju? Ya iya. Begitu juga dengan Gusti Yesus. Gusti Yesus itu adalah gambar daripada Sang Gusti yang tidak terlihat itu. Makanya dia disebut sebagai Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita, Allah beserta kita. Jadi kehadiran Yesus di muka bumi itu adalah kehadiran daripada Bapa di surga. Seperti itu, Bang. Makanya makanya di dalam Alkitab itu tertulis begini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, ialah yang menyatakannya. Jadi Yesus menyatakan keberadaan daripada Allah Bapa di surga. Begitu Bang. Satu Bang. Silakan. Allah Bapa di surga itu sama Yesus, maksudnya itu Allah Bapa di surga itu Tuhannya Yesus atau Tuhannya orang Kristen itu Bang?
Bang, sama itu bang. Tuhannya Yesus, Tuhannya orang Kristen itu sama bang. Dan orang Kristen juga menuhankan Yesus. Itu sama kayak begini loh bang. Makanya saya udah bikin perumpamaan itu berkali-kali nih. Kira-kira saya bikin. Sayangnya backgroundnya itu nggak di sini. Itu sudah sering kita bahas bang. Gini bang. Makanya saya itu agak sedikit kesulitan karena sudah ada kesalahpahaman orang tentang kata Tuhan itu loh bang. Tuhan itu artinya ya Tuhan itu sama. Tuhan dengan Tuhan itu kata yang sama bang. Seperti ini loh. Saya kasih contoh bang. Bedanya tahu dengan tahu apa? Saya gini bang. Sedikit nih. Saya tidak tahu di mana dia berada. Saya tidak tahu di mana dia berada. Bedanya di mana? Bedanya di tulisan lah bang. Di huruf. Tapi artinya beda. Sama kan? Sama. Sama. Contoh, minuman ini rasanya pahit. Minuman ini rasanya pahit. Sama nggak? Sama. Sama. Contoh, dia menginjak tai ayam. Dia menginjak tahi ayam. Sama nggak? Sama bang. Jadi gini, kalau kita belajar sesuatu, kita telusuri sesuatu itu sampai tuntas bang. Jadi banyak orang sekarang itu membedakan Tuhan dengan Tuhan. Itu sama. Tuhan dengan Tuhan itu sama. Bapa di surga itu Tuhan. Tuhan dia. Yesus juga Tuhan. Sama-sama Tuhan. Apa artinya Tuhan atau Tuhan? Tuhan atau Tuhan itu lawan kata antonim daripada hamba. Makanya lawan katanya Tuhan itu adalah hamba. Apa pengertian Tuhan? Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri kita. Gitu loh bang. Makanya Bapa di surga itu Tuhan. Bagaimana dia menjadi Tuhan? Bagaimana dia harus menaklukkan diri kita? Ya dengan perantaraan Sang Mesias yang diutusnya. Begitu bang. Kalau nggak paham-paham juga ya sulit kalau begitu. Jadi kita nggak debat kusir bang kalau seperti itu bang. Seperti itu. Kalau menurut saya bang. Kalau Yesus itu tuh sebenarnya tuh dulunya tuh Nabi Isa itu bang. Itu menurut saya tapi. Ya kalau menurut Anda masalahnya Anda tidak jadi sumber rujukan. Yang jadi sumber rujukan itu adalah kitab suci kita masing-masing. Setuju? Ya. Iya. Kalau Anda berkata Yesus dulunya Nabi Isa, kebalik bang. Nabi Isa itu dulunya Yesus, lalu dirubah-rubah jadi Nabi Isa. Itu yang benar begitu. Lu gimana? Jadi kebalik. Coba sekarang saya tanya. Nah, mana yang lebih duluan bang? Islam atau Kristen? Ya memang Kristen bang. Oke, berarti mungkin nggak yang duluan merubah yang akan datang? Atau yang akan datang merubah yang lebih dulu? Bukan gitu bang. Kalau Islam bentar, itu kan bang, gini aja saya tanya dulu bang. Duluan mana uang asli sama uang palsu? Ya kalau itu, ya kalau palsu pasti duluan yang asli, jelas kan gitu. Itu kalau duluan uang. Gini bang, duluan mana uang palsu sama uang asli? Duluan yang asli bang. Itu iya, uang, yang palsu-palsu pasti datangnya belakangan. Jadi jangan Anda katakan bahwasanya yang belakang itu dulunya bukan salah. Gimana Anda mikirnya? Gini bang. Gimana?
agama Islam itu kan menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Itu kan dalam Al-Qur'an kan itu, Bang. Ya, Ibarat jargonnya, katakan Bang. Jargonnya zaman memang dulu. seperti itu. Jargonnya itu memang Islam datang menyempurnakan. Pertanyaannya, Bang, yang disempurnakan tuh apanya? Ya maksudnya ajarannya loh, Bang. Ajarannya kalau Yang ibaratkan seperti kayak apa HP ajarannya yang disempurnakan? Contohnya. disempurnakan lebih baik gitulah, Bang. Kalau zaman-zaman sekarang ini kan. Oke, baik. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Baik. Di dalam ajaran agama Kristen, Bang, yang konon katanya Anda datang mau sempurnakan. Begini, Tuhan Yesus mengajarkan apa? Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia. Mengampuni satu sama lain. Betul. Terus disempurnakan. Dalam tanda kutip ya, disempurnakan oleh ajaran Anda menurut Anda. Yang katanya harus keras kepada orang-orang tapir. Berkasih sayangnya cuman sesama umat saja, harus keras terhadap orang tapir. Itu namanya bukan disempurnakan, Bang. Namanya bukan disempurnakan, disempurnakan. Bukan disempurnakan. Bisa nggak bedakan disempurnakan sama disempurnakan? Gini aja, Bang. Kalau Anda belum pernah melakukan kajian khusus, Anda itu hanya jadi korban katanya. Coba sekarang saya tanya. Enggak gitu. Begini, coba jujur Anda. Anda kan cuma mendengar keterangan satu pihak kan? Bahwa kata Ustadz, kata para ulama, agama Islam datang menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu. Kata versi ulama. Apakah Anda sudah memeriksa ajaran terdahulu seperti apa? Belum kan? Artinya ya, Anda masih berpikir subjektif. Coba diperiksa. Nah, ini kebetulan bidang saya, Bang. Ada orang yang membidangi perbengkelan, ada orang yang membidangi akuntansi dan lain sebagainya. Bidang saya adalah pengkajian kedua belah kitab, Al-Quran dan Alkitab. Saya sudah teliti, Bang, sudah saya baca berulang-ulang, sudah saya kaji, sudah mau hampir 14 tahun lamanya. Memang itu bidang khusus saya baca, saya teliti. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak benar, Bang, disempurnakan. Yang ada disempurnakan. Begitu. Itu, Bang, pertanyaan, Bang. Abang tadi kan cerita guru agama waktu Abang masih sekolah itu kan. Apa Abang dulu pernah masuk Islam awalnya Islam? Tidak pernah, Bang, saya masuk Islam, Bang. Tetapi saya belajar agama Islam itu kepada orang-orang Islam pernah. Jadi dulu, Bang, waktu saya belajar agama Islam, saya itu pengen tahu betul apa itu Islam. Jangan-jangan benar ini kata orang-orang. Nah, saya baca. Lalu ada orang menyarankan saya, barang siapa yang belajar tanpa ilmu, maka gurunya adalah setan. Masa belajar tanpa ilmu gurunya jadi setan? Berarti orang yang belajar otodidak berarti diajarin setan. Nah, lalu kalau seperti itu, oke, sekarang saya tanya, pernah Anda tidak mendengar barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan? Pernah dengar itu? Tidak pernah. Belum ya, pernah dengar itu yang masa Anda jadi orang Islam Anda tidak tahu itu, Bang. Itu ada, Bang. Nah, justru itu seharusnya, Bang, walaupun saya tidak setuju, tapi kalau Anda bersikukuh, itu yang kalian gunakan, yang menjadi pertanyaan, Bang. Nabi dulu belajar agama sama siapa? Tanpa guru kan? Coba, Nabi belajar agama sama siapa? Itu karena dari firman Allah itu, Bang.
Tanpa Dari guru wahyu. dia belajar, Bang. Makanya kalau begitu berarti dia belajar daripada setan. Tapi begini, Bang. Begini. Singkat cerita, saya dulu belum ada WhatsApp, Bang. Belum ada WhatsApp. Nah, jadi saya belajarlah agama Islam dari orang-orang Islam. Waktu itu saya masih ingat, Bang. Saya diajari, kamu orang Kristen? Ya. Kamu untuk hal yang paling mendasar yang harus kamu pelajari itu adalah surat Al-Ikhlas. Coba silakan baca, katanya. Saya baca. Qul huwallahu ahad. Oh, salah. Bukan qul huwallahu ahad, tapi qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid. Harus ada gitu. Lalu Bang, saya berpikir begini, ternyata saya mengambil satu kesimpulan. Ketika saya belajar agama Islam dari para ustadz dan dari para ulama, yang saya dapati bukan belajar Al-Quran, tetapi belajar qalqalah, belajar tajwid, belajar cara membunyikan huruf Arab dengan benar. Tetapi tidak belajar maknanya. Makanya akhirnya saya berhenti belajar agama Islam dari orang Islam. Karena yang diajarin sama saya adalah membaca huruf Arab. Lalu dia katakan, oh, membaca satu huruf saja akan mendapatkan pahala. Saya bilang, saya bukan mau cari pahala, saya mau cari kebenaran. Nah, akhirnya singkat cerita, karena begitu terus. Yang saya dapati selalu begitu. Akhirnya saya putuskan saya belajar sendiri. Nah, saya belilah buku-buku tafsir ini, tafsir itu saya baca. Ternyata dulu belum ini, Bang. Belum banyak itu bisa di-download. Sekarang udah bisa itu. Di online sudah banyak. Saya pelajari. Baru saya buatlah satu buku. Nah, bukunya itu isinya tentang bagaimana kita tahu bahwa kitab Anda itu sesungguhnya adalah kitab yang berisi kutipan-kutipan dari dalam Bible. Jadi 70% isi kitab Anda itu sebenarnya isinya dari dalam Bible, Bang. Itu. Cuman kalian banyak tidak tahu. Seperti itu. Kalau itu yang aku nggak setuju aku kalau itu. Iya, Anda tidak setuju karena Anda belum belajar. Ya. Mau saya kasih contoh? Mau? Nah, gimana? Sekarang saya tanya sama Anda punya Al-Quran di rumah? Ya pasti punya. Kalau orang Islam pasti punya, Bang. Oke. Apakah Anda sudi untuk membukanya? Ya kalau pas udah wudhu pasti dibaca. Iya, kan malas kan? Bang, Malas, Bang. tidak Kita kan ada di dalam Quran kalau mau megang Quran harus wudhu. Nggak ada. Coba sebutkan Tapi di ayat mana yang berbunyi begini. Adakah ayat yang berbunyi, jikalau kamu ingin menyentuh Al-Quran, maka kamu harus berwudu dulu? Mana ayatnya? Nggak ada. Itu adalah ungkapan berlebih-lebihan yang akhirnya dipercaya oleh umat. Aslinya nggak ada. ya kan itu kan kitab suci, Bang. Jadi kita harus suci juga dong, Bang. Kalau pas Apakah dengan berwudu Anda menjadi suci? Sekarang saya tanya, kalau ada orang jorok, contoh dalam pengertian jorok itu bukan jorok fisik. Contoh misalnya dia koruptor, ya kan? Dia maling uang rakyat, lalu dia berwudu. Apakah berwudu itu menjadikan dia suci? Dia menjadikan suci kan cuma untuk raganya itu, Bang. Kalau masalah hati sama perbuatan dosa itu kan urusan Tuhan. Itu, Bang. Raganya. Sekarang saya tanya, mana lebih bersih wudhu daripada mandi? Gimana, Bang?
Lebih bersih Wudu sama wudhu atau mandi. mandi? Ya kalau mandi itu memang bersih. Cuma kalau wudu itu kan Iya, aturannya mandi itu. saja kalau begitu, Bang. Contoh, saya kasih contoh. Sebenarnya banyak sekali, Anda ini banyak sekali menyalahpahami. Atau Anda sebenarnya malah dikerjain sebenarnya, bukan gini. Ini dengerin. Saya kasih contoh. Contoh ya, contoh. Kalau misalnya Anda berpikir bahwa dengan cara wudhu itu membersihkan raga, Anda tahu tayamum nggak? Tayamun, tahu tayamun? Tahu, Bang. Apa itu tayamun? Itu kalau nggak ada air, Bang. Ya, berwudhu pakai apa? Pakai debu bersih. Pertanyaan saya, kalau berwudhu pakai debu, tambah bersih apa tambah kotor? Ya itu kan karena Jangan bisa karenanya dulu, sebentar, tenang. Kalau berwudhu dengan air, ya mungkin bisa jadi tambah bersih, ya. Tapi kalau berwudhu dengan debu, tambah bersih apa tambah kotor? Ya nggak tambah kotor. Itu kan debunya juga harus debu yang bersih, Bang. Bukan asal-asalan. Debu gitu. yang bersih. Debu yang bersih. Aduh. Bang, sebenarnya banyak yang Anda tidak tahu dari agama Islam. Saya ini mau neruskan juga, nanti gimana ya? Anda juga nggak ngerti. Gini, Bang. Pernah dengar riwayat suatu kali Rasul pernah berwudu atau pernah ditanya seputar sumur Budla'ah namanya. Tak pernah dengar itu? Pernah nggak? Pernah nggak? Sumur jam-jam. Sumur jam-jam lagi. Itu sumur tempat pembuangan sampah, softtek dan lain sebagainya, Bang. Bekas-bekas pembalut dibuang ke situ. Nah, itulah yang dipakai berwudu. Makanya saya bilang, Bang, bagaimana mungkin berwudu itu sebenarnya membuat bersih? Itu tidak benar, ya. Saya tunjukkan kepada Anda ini. Berat ini ya. Makasih teman-teman. Saya kasih contoh ya. Berwudu. Sebentar ya. Saya kasih tunjuk sama Anda. Biar Anda saya kasih tunjuk, Bang. Sebenarnya berwudu itu membersihkan atau bagaimana? Nih, saya kasih Anda hadisnya ya. Saya balikan dulu kamera saya, Bang ya, biar Anda bisa melihat nih. Saya mengajari kalian nih belajar. Kelihatan ya, Bang ya? Yeah. Ini hadisnya tentang sumur bid'ah yang dibacanya ya. Saya bacakan ya, Bang ya. Iya, Bang. Kelihatan ya? Sunan An-Nasa'i ayat 324 telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah, dia berkata, telah menceritakan kepada dan seterusnya dia berkata ya, telah menceritakan kepada kami Muhammad dan seterusnya. Dari para sahabat nih ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah ya, apakah kita boleh ambil air wudhu dari sumur Budla'ah? Yaitu sumur yang dijadikan sebagai pembuangan daging-daging anjing dan kotoran haid, softtek, Bang, serta barang-barang yang busuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air itu suci, tidak ada suatu pun yang membuatnya najis.